Tuhan, kami menyerahkan pembahasan kali ini ke dalam tangan Tuhan, sebagaimana Tuhan berkenan memimpin di dalam kelas-kelas terdahulu. Biarlah Tuhan juga yang berkenan memimpin dalam pembahasan pada hari ini. Dan biar apa yang kami bahas bukan hanya memperkenalkan kami kepada teologi yang benar, tapi juga membawa kami ke dalam pengenalan yang penuh kasih kepada Allah kami yang sudah mengasihi kami. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara, kita akan membahas mengenai Kristus, dan saya ingin membahas dengan dikaitkan dengan tema besar, yaitu mengenai dunia ini. Mengapa dunia memerlukan Kristus? Nah saudara, waktu kita memikirkan tentang dunia, tentu kita tidak bisa hanya melihat dunia di dalam tafsiran umum saja. Kita tidak mungkin pahami dunia ini lepas daripada Tuhan yang sudah menciptakannya. Kita tidak bisa menafsirkan ulang dunia ini lewat pengertian kita sendiri. Kita hanya bisa melanjutkan apa yang kita dapat dari Tuhan mengenai penciptaan ini. Mengapa Tuhan menciptakan dunia dan apa yang akan Dia lakukan bagi dunia ini. Nah, kita percaya di dalam kitab suci dibagikan tentang dunia yang sekarang dan dunia yang akan datang. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang cuma mencipta lalu setelah itu Dia membiarkan ciptaannya, tidak. Tuhan adalah Allah yang membawa seluruh ciptaan ke dalam kegenapannya. Jadi di dalam Alkitab itu diperkenalkan tentang ide atau tentang pengertian kegenapan. Tuhan akan menggenapi apa yang Dia ciptakan. Akan ada kegenapan waktu di mana yang Dia siapkan untuk ciptaan ini akan mencapai kesempurnaannya. Ini tema yang sangat penting, jadi saudara tidak bisa menafsirkan dunia lepas dari konsep ini, bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Allah adalah Allah yang menopang dunia ini, dan Allah adalah Allah yang akan membawanya kepada kesempurnaan. Ini tentu jadi tema besar yang harus kita pahami. Allah mencipta, Allah menopang, dan Allah membawa seluruh ciptaan ke dalam kegenapannya. Nah sekarang kita mau pikirkan atau kita mau cari tahu dari kitab suci. Kalau Allah adalah Allah yang menciptakan dunia ini, kemudian Allah adalah Allah yang menopang dunia ini sampai sekarang, lalu Allah juga akan membawa dunia ini ke dalam kesempurnaannya. Maka yang kita mau cari tahu adalah dunia yang akan datang, dunia yang sempurna ini adalah dunia yang akan Tuhan berikan untuk siapa ya? Apa yang akan Tuhan lakukan kepada dunia yang baru itu? Atau lebih tepat lagi, apa yang akan Dia siapkan dan kepada siapa Dia akan memberikan dunia yang akan datang itu? Mari kita buka sama-sama dari surat Ibrani. Di dalam surat Ibrani, di pasal yang kedua, kita baca Ibrani pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-18. Ini bagian yang sangat indah tentang keimaman Kristus. Saya akan bacakan bagi kita dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-18. Sebab bukan kepada malaikat-malaikatlah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang akan kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang lebih singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Ada lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya,
Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia berkuasa memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, ini menarik ya, di dalam Ibrani 2 ayat 5-18 ini dikatakan bahwa Tuhan siapkan dunia yang akan datang untuk Kristus. Ini jelas di dalam ayat yang kelima. Bukan kepada malaikat-malaikat, ia telah menaklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Jadi Allah menyiapkan dunia yang akan datang, bumi yang baru kepada Kristus. Namun, Ibrani pasal 2 mengatakan bahwa Kristus tidak sendirian mendapatkan dunia yang akan datang itu. Kristus akan mewarisi dunia yang akan datang sebagai imam. Sebagai imam yang membawa serta umat pilihan Tuhan, sehingga melalui imamat Kristus, semua orang percaya berbagian di dalam mewarisi dunia yang akan datang. Nah, ini cara berpikir yang sangat penting untuk saudara ketahui. Tuhan akan menyiapkan dunia yang akan datang itu bagi Kristus, dan kita, karena kita ada di dalam Kristus, oleh karena imamatnya, pekerjaan dia sebagai imam, kita boleh berbagian di dalam dunia yang akan datang itu. Dunia yang akan datang bukan untuk malaikat, ini yang dikatakan di ayat 5. Bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Bumi yang baru akan Tuhan taklukkan kepada Kristus dan kepada kepada mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, inilah sebenarnya cara berpikir Kristen kalau kita mau gabungkan gitu ya. Tuhan itu mencipta, Tuhan menopang ciptaannya, Tuhan membawa ciptaannya kepada kesempurnaan. Siapa boleh ikut menikmati kesempurnaan ciptaan yang Tuhan siapkan? Kristus dan semua yang ada di dalam dia. Maka di dalam teologi reform, Kristus adalah pengantara bagi perjanjian baru, dia adalah mediator. Dia adalah yang akan membawa seluruh umat pilihan masuk ke dalam tempat peristirahatannya, masuk ke dalam bumi yang baru. Dan inilah yang kita pahami di dalam pekerjaan Kristus sebagai mediator. Nah, maka di dalam teologi reform, terutama dalam pikiran John Owen ini seorang teolog yang sangat penting. Dia menghasilkan karya yang sangat penting, yaitu tafsiran surat Ibrani. Dan tafsiran surat Ibrani John Owen adalah tafsiran yang paling tebal yang pernah ditulis sepanjang sejarah. Jadi tidak ada yang tulis tafsiran Ibrani lebih tebal dari dia. Nah, dia sangat menyukai tema ini, Kristus sebagai imam besar. Nah, dia menekankan bahwa Tuhan ini mau memberikan segala sesuatu, Bapa di sorga mau memberikan segala sesuatu bagi Kristus. Dia tidak ingin bumi yang baru itu diberikan kepada siapapun selain Kristus. Tetapi karena Kristus sebagai imam, dia akan membawa kita juga kepada Bapa. Dan karena itu apa yang dia akan warisi, bumi yang baru, ini akan dia warisi bersama-sama dengan banyak saudara, banyak orang, yaitu kita yang ditebus. Nah, inilah tujuan kita ditebus oleh Tuhan. Jadi saudara jangan cuma melihat segala sesuatu di dalam sudut pandang yang sekarang. Saudara tidak bisa mengatakan, wah kenapa ya di dalam hidup saya tidak menikmati kesempurnaan dari pekerjaan Tuhan. Kenapa di bumi ini masih banyak yang menderita, kenapa banyak ketidakadilan, mengapa banyak kejahatan. Atau lebih parah lagi kita berpikir, kenapa saya kadang-kadang masih berbagian di dalam hal yang jahat. Kenapa saya masih berdosa, kenapa saya tidak bisa menjalankan kehidupan yang menyenangkan Tuhan misalnya. Nah, saudara jangan terjebak di dalam pikiran-pikiran seperti itu tanpa harapan. Saudara harus tahu bahwa Tuhan sedang menyiapkan bumi yang akan datang ini, dunia yang akan datang, untuk Kristus dan kaum tebusannya. Inilah yang Tuhan sedang siapkan. Dan inilah yang jadi pengharapan kita. Maka saudara, segala sesuatu yang Tuhan sedang topang ini, seluruh bumi yang sekarang Tuhan topang, akan disempurnakan karena akan diberikan oleh Bapa kepada Kristus. Apakah Kristus sendirian? Tidak.
Dia membawa kita untuk berbagian. Jadi saudara, kita jangan GR ya, mengatakan, wah hebat ya kita ini ya, Tuhan menyiapkan seluruh bumi, menopangnya, nanti kita loh bisa berbagian. Kita bisa mewarisi bumi yang baru, lebih hebat dari apapun yang ada sekarang, lebih indah, lebih mulia, lebih penuh sukacita dari apapun yang kita bisa nikmati sekarang. Oh saudara, kita tidak mungkin berbagian, kita orang berdosa, kita nggak bisa. Tetapi Tuhan mau memberikan kepada Kristus yang rela membagikannya bagi umat pilihan. Kalau dia tidak rela membagikannya, maka tidak ada yang akan masuk ke dalam ciptaan yang baru ini. Tapi karena Kristus rela memberikannya, maka dia menjadi yang pertama bangkit. Dia menjadi yang mengantarai kita dengan Allah, supaya kita bisa berbagian di dalam ciptaan yang baru ini. Nah, ini yang kita harus pahami di dalam poin yang pertama. Jadi saudara, Tuhan menciptakan bumi untuk disempurnakan. Siapa yang akan mewarisi? Kristus. Apakah hanya dia? Tidak. Dia melibatkan kita berbagian di dalam ciptaan yang baru oleh karena kerelaannya. Nah, apakah kerelaan ini kerelaan Kristus saja atau ini juga merupakan kerelaan dari Allah Tritunggal? Apakah Kristus yang bilang, sudahlah saya tidak mau warisi dunia ini sendiri, saya mau bagi-bagi sama orang pilihan. Apakah ini hanya kehendak Kristus? Tidak. Ini adalah kehendak Allah Tritunggal. Bukan cuma Kristus, ini adalah kehendak Allah Bapa dan juga Sang Anak dan juga Sang Roh Kudus. Baik Bapa maupun Yesus Kristus maupun Roh Kudus adalah satu di dalam kehendak untuk memberikan ciptaan yang baru kepada kaum pilihan. Lalu bagaimana ya? Kita nggak lihat di dalam kitab suci ini diberitakan, tapi kita bisa tarik kesimpulan seperti itu. Bahwa tidak mungkin rencana menyelamatkan manusia ini hanya rencana singkat atau hanya rencana kagetan. Tidak mungkin keselamatan kita di dalam Kristus adalah suatu keselamatan yang mendadak Tuhan berikan di dalam berjalannya sejarah. Apalagi di dalam surat Efesus, ditekankan bahwa pilihan kita itu di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Mari kita baca Efesus pasal yang pertama. Saya bacakan Efesus 1, ayat yang ke-5 dan seterusnya. Atau dari ayat 4 deh ya. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Dia itu di dalam Kristus maksudnya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah jadi saudara, ini adalah keputusan dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal memutuskan untuk menyelamatkan. Nah kenapa saya bilang Allah Tritunggal? Karena Efesus 1 ayat yang keempat mengatakan, di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum penciptaan dunia ini. Ini yang oleh teologi reform ortodoksi maksudnya reform di abad yang ke-17. Kalau kita bicara soal teologi reform, kita bisa bagi periodenya, ada periode para reformator, tokoh yang paling banyak mempengaruhi sejarah dari teologi reform itu adalah John Calvin. Tapi setelah itu ada yang disebut dengan reform ortodoksi. Reform ortodoksi ini adalah teologi reform di dalam bentuk yang lebih jelas gitu ya. Maksudnya lebih jelas adalah kita punya posisi yang kita bisa tekankan lewat pengakuan iman. Westminster Confession of Faith misalnya adalah pengakuan iman yang dikeluarkan di abad yang ke-17. Begitu juga dengan pengakuan-pengakuan seperti Belgic Confession, kemudian Heidelberg Catechism, dan juga Canons of Dort. Ini adalah sesuatu yang mulai digumulkan di abad 16 akhir dan dirumuskan di abad 17 awal. Atau di abad 16 akhir juga ada yang disebut dengan Helvetic Confession, pengakuan Helvetic yang kedua, itu ditulis oleh seorang bernama Bullinger. Dan ada banyak ya, ada banyak hal-hal yang membuat kita menyadari bahwa abad ke-17 adalah abad di mana identitas reform itu menjadi jelas. Sesuatu yang belum terjadi sebelumnya tetapi mulai terjadi di abad 17. Beberapa puluh tahun setelah para reformator meninggal, ini adalah kelompok berikutnya, generasi berikutnya dari para penerus reformator. Nah, jadi teologi reform mempunyai identitas yang jelas di sini, dan karena itu banyak tema-tema teologis itu sangat kita miliki itu dengan sangat berhutang kepada periode ini. Misalnya ya tadi Westminster Confession of Faith. Dan Westminster Confession of Faith itu banyak digali dan dikembangkan dari para teolog di abad
abad 17, di mana salah satunya itu adalah John Owen. Nah, John Owen memberikan kontribusi sangat penting mengenai perjanjian kekal dari Allah Tritunggal. Ini yang disebut dengan Covenant of Redemption. Perjanjian untuk menebus. Nah, meskipun tidak tercatat di dalam Alkitab secara detail, tapi berdasarkan Efesus 1 ayat 4, John Owen merumuskan pemikiran bahwa Allah Tritunggal sepakat untuk menyiapkan keselamatan bagi manusia. Allah Tritunggal sepakat, dan kita tahu ya bahwa kehendak Allah Tritunggal itu satu. Tapi karena ada 3 pribadi yang berelasi, maka kita bisa mengatakan bahwa ada perjanjian. Ini bukan perjanjian karena ada perbedaan pikiran. Wah, pribadi pertama bilang begini, pribadi kedua bilang begini, ketiga bilang begini. Yuk kita sepakat yuk, jangan beda-beda. Bukan ya. Ini perjanjian yang justru mewujudkan kesatuan kehendak dari Allah Tritunggal. Dan di dalam perjanjian dari Allah Tritunggal, sang anak pribadi kedua dari Tritunggal rela mempersembahkan diri untuk tunduk kepada kehendak pribadi pertama. Nah, tentu kehendak adalah satu, sekali lagi. Tetapi pribadi kedua rela menundukkan diri, rela membatasi diri. Nanti di dalam, agak sulit bilang nanti ya. Pokoknya, ya saudara, cara berpikirnya memang agak sulit. Kita nggak bisa memikirkan apa itu kekekalan ya. Tapi ya kita coba membahasakannya di dalam pengertian yang kita tahu. Sang anak akan menundukkan diri dalam rangka keselamatan. Jadi sang anak ini bukan pribadi yang lebih rendah dari pribadi pertama. Dia bukan Allah yang kurang ilahi dibandingkan dengan sang Bapa. Bukan. Tapi dia rela tunduk, rela taat, rela mengosongkan diri, rela merendahkan diri di dalam pekerjaan keselamatan. Ini adalah sesuatu yang harus dilihat di dalam sejarah keselamatan, bukan di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan tidak ada pribadi yang lebih rendah dari Tritunggal. Kita percaya bahwa mengatakan bahwa sang anak itu adalah lebih rendah keilahian daripada sang Bapa, itu ya namanya Arianisme, itu bidat. Kita tidak terima bahwa sang anak lebih rendah dari sang Bapa. Kita tidak terima bahwa Roh Kudus lebih rendah dari Bapa atau Roh Kudus lebih rendah dari anak. Tidak ada hierarki, tidak ada urutan-urutan di dalam 3 pribadi Tritunggal. Ketiganya adalah Allah yang satu, Allah yang Esa. Dan 3 pribadi itu adalah 3 pribadi ilahi yang setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, tapi di dalam kesepakatan untuk menyelamatkan, di dalam rancangan, di dalam rencana keselamatan, pribadi kedua rela merendahkan diri ketika waktu keselamatan itu harus dilakukan di dalam sejarah. Dia akan mengosongkan dirinya, dia akan tunduk kepada Bapa, dia akan menjalankan apa yang sang Bapa kehendaki, atau yang dikehendaki oleh Allah untuk menebus manusia. Jadi rencana penebusan manusia ini adalah rencana yang disiapkan dan diputuskan oleh Allah di dalam kekekalan. Nah, ini yang disebut dengan Covenant of Redemption, perjanjian keselamatan. Covenant of Redemption. Nah, saudara, Covenant of Redemption terjadi di dalam kekekalan. Tapi waktu itu diwujudkan, itu namanya Covenant of Grace. Diingat ya, bahwa perjanjian keselamatan, Covenant of Redemption, perjanjian penebusan, maaf. Itu adalah perjanjian di dalam Allah Tritunggal sebelum dunia dijadikan. Tapi waktu perjanjian itu dijalankan di dalam sejarah, ketika Allah sudah menciptakan manusia, manusia sudah jatuh dalam dosa dan Tuhan mau menebus. Ini namanya adalah Covenant of Grace atau perjanjian anugerah. Ini perjanjian anugerah adalah perwujudan dari perjanjian untuk menyelamatkan yang Allah Tritunggal sudah siapkan. Jadi saudara, Allah Tritunggal memutuskan untuk menyelamatkan kaum pilihan, dan Sang Kristus pribadi kedua dari Tritunggal akan berinkarnasi, akan menebus, akan menyempurnakan umat tebusan. Dan dengan demikian membawa mereka untuk mewarisi dunia yang akan datang itu. Bumi yang baru itu. Ini adalah pengertian yang berikutnya, yang kedua. Jadi pengertian pertama tadi kita sudah bahas, Allah mencipta, menopang ciptaan, membawa ciptaan kepada kesempurnaan. Siapa yang bisa berbagian di dalam kesempurnaan itu? Kristus dan orang-orang pilihan di dalam Kristus. Poin kedua yang kita mau clearkan adalah perjanjian untuk membawa orang pilihan di dalam Kristus ini bukan perjanjian kagetan di dalam sejarah. Ini sudah Tuhan siapkan atau sudah Tuhan rancang sebelum dunia dijadikan. Bahwa Kristus akan menjadi pemimpin bagi kaum pilihan ini. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kita melihat bagaimana perjanjian penebusan ini dinyatakan di dalam sejarah.
Kita akan bahas pengertian yang ketiga mengenai perjanjian kerja, the covenant of work. Nah saudara, perjanjian kerja adalah perjanjian yang Tuhan berikan kepada manusia, supaya manusia bisa hidup dan mentaati apa yang Tuhan inginkan. Dan perjanjian kerja ini Tuhan percayakan kepada wakil kita, yaitu Adam. Adam menjadi wakil yang punya pekerjaan spesifik sebagai wakil dari panggilan yang Tuhan berikan kepada semua manusia. Tuhan memberikan kepada manusia seluruh bumi untuk ditaklukkan, tapi tentu Adam tidak akan menaklukkan sendiri ya. Adam mempunyai pekerjaan khusus, yaitu bekerja di dalam Taman Eden. Ini adalah simbolnya bait suci, jadi Adam itu sebenarnya panggilannya imam kalau kita mau bilang. Jadi kalau saudara bilang, Adam pekerjaannya adalah tukang kebun. Oke benar, tapi kurang tepat. Tukang kebun ini bukan tukang kebun seperti yang kita pikir. Tukang kebun yang dimaksudkan adalah kebun di Taman Eden loh, jangan lupa. Dia bukan penjaga taman biasa. Karena taman ini adalah lambang dari bait, maka dia sebenarnya adalah seorang imam. Nah Adam dipercayakan tugas itu, tapi pekerjaan yang Adam harus lakukan menjadi simbol, menjadi wakil dari pekerjaan dari seluruh kemanusiaan untuk mentaati Allah. Jadi Adam itu jadi wakil. Ini yang di dalam teologi reform disebut federal headship, kekepalaan dari Adam. Federal headship. Adam adalah kepala kita. Nah dari mana ayat ini bisa didapatkan? Dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 menjelaskan tentang ada dua kepala. Yang pertama Adam, lalu yang berikutnya adalah Kristus. Nah jadi kita akan bahas tentang covenant of works, pekerjaan atau perjanjian kerja. Tuhan ingin manusia menjadi gambarnya yang menjalankan pekerjaannya di bumi ini. Sehingga apa yang Tuhan inginkan bagi dunia ini dipenuhi melalui ketaatan manusia. Dan wakil yang akan menjalankan itu adalah Adam. Maka saudara, kalau Adam berhasil menjalankan panggilannya, karena dia juga adalah wakil dari semua manusia akan berhasil di dalam dia. Kalau Adam gagal menjalankan pekerjaannya, maka semua manusia, karena dia adalah kepala kita, juga akan gagal di dalam dia. Ini satu kepala untuk mewakili seluruh manusia. Nah saudara, meskipun di dalam Alkitab, Roma 5 ayat 12 sampai 21 menjelaskan tentang kegagalan Adam, tapi kita bisa simpulkan bahwa penyebab Adam gagal adalah karena dia gagal melakukan apa yang harusnya membawa keberhasilan. Ya Tuhan gak menciptakan Adam lalu memberikan dia panggilan untuk gagal kan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau, tapi Adam gagal mencapai itu. Dan apa yang harusnya Adam capai, yang gagal dia capai, adalah kesetiaan menjalankan panggilan Tuhan. Hingga waktu pemulihan bumi terjadi. Dia gagal melakukan itu. Dia adalah kepala kita dan dia gagal. Nah kalau saudara tanya, sampai kapan harusnya dia berhasil? Umpama, misalnya dia berhasil mentaati Tuhan. Dia tidak makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Sampai berapa lama dia harus bertahan? Sampai berapa lama dia harus bertahan, baru dinyatakan benar. Jangan-jangan dia sudah bertahan, ular menggoda dia, tolak. Ular mengatakan, ini buah memberikan bahagia. Enggak, saya enggak mau dengar kamu. Besoknya ular datang lagi, lusanya ular datang lagi. Kira-kira sampai berapa lama Adam bertahan ya? Nah saudara, kita nggak bisa berpikir seperti itu ya waktu menafsirkan Kejadian 3. Kita harus melihat itu sebagai pengertian yang memberikan kepada kita banyak pengajaran secara simbolik. Adam ditugaskan untuk memelihara taman, menamai binatang di dalam taman, menjalin relasi dengan Hawa, dan menaklukkan iblis. Dia harus senantiasa menjaga hidupnya sampai titik di mana Tuhan menyatakan panggilannya selesai, gitu ya. Kapan titik itu? Nggak ada yang tahu karena itu tidak terjadi. Jadi Adam sudah jatuh dan gagal, dan karena itu kekepalaan Adam adalah kekepalaan yang gagal. Dia gagal menjadi wakil dari manusia dan karena itu seluruh manusia berada di dalam keadaan terpisah dari Tuhan. Nah, Roma pasal yang kelima menjelaskan bahwa keadaan terpisah ini bukan hanya karena Adam gagal, lalu kita lemparkan semua kesalahan ke Adam. Secara status kita jatuh karena Adam sudah jatuh. Tetapi Roma pasal 1 juga memberikan penjelasan bahwa alasan kita terpisah dari Tuhan dan menjadi makin rusak
adalah kita menolak Tuhan, kita secara konsisten menolak Tuhan. Kita membenci Dia, kita menolak kehendak Tuhan. Nah, ini dijelaskan di dalam Roma pasal 1. Jadi saudara, meskipun di dalam kekepalan Adam kita gagal, tetapi sifat pemberontakan kita itu tidak muncul karena Adam ya. Sifat pemberontakan kita adalah sesuatu yang unik milik kita. Adam punya pemberontakannya sendiri dan kita punya pemberontakannya sendiri. Meskipun dosa menyebar ke seluruh manusia lewat satu orang ini, karena Adam adalah kepala setiap manusia. Namun keunikan dari pemberontakan tiap-tiap manusia itu adalah milik mereka. Jadi saudara tidak bisa melemparkan kesalahan kepada Adam, karena saudara punya keunikan di dalam ekspresi pemberontakan itu. Saudara tidak memberontak dengan cara yang sama seperti Adam, Roma pasal 5 jelaskan itu. Saudara memberontak dengan cara yang unik milik saudara, dan dengan demikian meskipun saudara berbagian di dalam dosa karena Adam, tapi saudara mempunyai keunikan memberontak sama Tuhan. Dan karena itu kita harus diberikan penghakiman atas dosa-dosa kita sendiri. Kita tidak bisa mengatakan, gara-gara Adam saya dihakimi. Adam akan bilang, kamu juga punya dosa yang unik, yang gak sama dengan saya kok. Maka Adam bukan alasan saudara harus dihukum. Adam adalah alasan kenapa semua manusia jatuh dalam dosa. Tapi tindakan dosa kita adalah alasan kenapa Tuhan menghukum kita. Dan kita tidak bisa lepas dari fakta bahwa kita berdosa. Maka ini hal berikut yang kita pelajari. Jadi kita sudah melihat dunia yang akan datang akan Tuhan siapkan bagi Kristus dan umat tebusannya. Yang kedua, keputusan untuk menebus manusia adalah keputusan di dalam perjanjian kekal Allah. Yang ketiga, ada yang namanya perjanjian kerja yang Tuhan ikat dengan Adam supaya Adam menjalankannya dengan setia, tapi dia gagal. Nah, maka kekepalaan Adam gagal. Nah, poin yang keempat, sekarang kita bahas tentang kekepalaan Kristus. Kristus adalah kepala yang lain dengan Adam. Dia kepala yang baru membawa kemanusiaan ke dalam keadaan yang baru. Nah, ini yang membuat teologi reform beda dengan teologi dari Katolik misalnya. Di dalam tradisi abad pertengahan, gereja Katolik lebih mengambil posisi Yesus Kristus itu adalah mediator. Dia adalah yang menjadi pengantara kita dengan Allah karena dia Allah. Yesus itu mediator oleh karena dia Allah. Jadi ada Allah, yaitu ada Allah Tritunggal. Pribadi kedua adalah Kristus. Karena dia Allah, maka dia menjadi pengantara. Ini penekanannya. Hanya Yesus boleh jadi pengantara, karena Yesus adalah Allah jadi manusia. Karena dia Allah, dia jadi pengantara. Nah saudara, teologi reform melawan ini. John Calvin yang pertama memberikan kritik dan diteruskan oleh para teolog dari tradisi reform berikutnya. Nah baik John Calvin maupun tradisi reform berikutnya mengatakan bahwa Kristus itu menjadi kepala bagi kita. Bukan karena kita berspekulasi, oh dia Allah maka dia menjadi wakil kita. Saudara, Yesus memang Allah. Tapi natur ilahi Yesus itu bukan alasan kenapa dia menjadi pengantara. Nah ini unik ya. Bagi para reformator, bagi Calvin paling enggak, dan juga para teolog reform sesudah dia, Kristus itu menjadi pengantara karena dia adalah pribadi. Jadi mereka lebih menyoroti the person of Christ, pribadi Kristus, ketimbang the natures of Christ. Kristus punya dua natur, jangan lupa ya. Atau ya saya belum pernah bahas ini mungkin ya. Kita percaya, tradisi reform dan juga tradisi Katolik, percaya bahwa Kristus mempunyai dua natur. Ini difikskan atau dijadikan pengakuan iman bersama dari gereja reform, gereja Katolik dan juga gereja Timur, Ortodoks Timur. Kristus mempunyai dua natur, tapi satu pribadi. Dia adalah Allah sejati dan dia adalah manusia sejati. Dan dua natur ini tidak saling bercampur. Yesus bukan Allah campur-campur manusia gitu ya. Tapi juga dua natur ini tidak terpisah di dalam satu pribadi. Kristus itu satu pribadi, tapi dia adalah Allah sejati dan dia adalah manusia sejati. Dia satu-satunya yang mempunyai dua natur ini secara sempurna. Dia Allah, sepenuh-penuhnya Allah. Dia manusia, sepenuh-penuhnya manusia. Dia adalah Allah sejati, dia adalah manusia sejati. Dua natur di dalam satu pribadi. Nah menurut tradisi Katolik, oh Yesus itu adalah pengantara karena dia punya natur ilahi. Natur Allah membuat dia menjadi pengantara. Calvin mengatakan, jangan lihat natur. Karena pengantara itu adalah seorang pribadi. Lihat person. The person of Christ. Satu pribadi itu ya. Kristus sebagai pribadi adalah pengantara.
Dan dia adalah pribadi yang unik. Di dalam pribadi Kristus itu ada dua natur. Jadi Calvin tidak setuju kalau Kristus sebagai pengantara itu disoroti dari sisi natur. Calvin mengatakan bahwa sisi pengantara itu harus disoroti dari sisi pribadi, bukan sisi natur. Yesus punya dua natur, Allah sejati, manusia sejati. Tapi bukan itu yang disoroti untuk membuat kita tahu dia adalah mediator kita, dia adalah pengantara kita. Kristus adalah pengantara karena dia adalah pribadi yang disiapkan menjadi pengantara. Nah saudara, di dalam abad ke-17, para pemikir reform termasuk John Owen mengambil posisi Calvin. Tapi pengakuan yang unik dari John Owen adalah dia tidak ambil posisi Calvin karena dia seorang Calvinis. Dia ambil posisi Calvin bukan karena Calvin. Jadi kalau saudara tanya John Owen, menurutmu Yesus itu pengantara kita karena dia Allah ya? Dia akan bilang bukan. Yesus itu pengantara kita karena dia adalah pribadi pengantara yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Bukan natur, bukan dari sisi natur kita soroti ini, tapi dari sisi person. Nah saudara, John Owen ditanya, kenapa kamu pegang pendapat ini? Akhirnya berdebat dengan Katolik. Inggris pada abad ke-17 sedang ribut antara Katolik dan Protestan. Kelompok Protestan terbagi lagi, ada Anglikan yang menurut orang-orang Puritan kurang Calvinis, kurang reform. Sehingga orang-orang Puritan menegakkan teologi reform atau teologi di dalam tradisi reformasi untuk Inggris. Nah, jadi ada perdebatan hangat tentang posisi Protestan dan posisi Katolik dalam berbagai isu dengan orang-orang reform. Karena orang Anglikan tidak terlalu punya pendirian teologi yang lebih ketat. Nah, maka John Owen mengatakan alasan saya mempercayai bahwa Kristus sebagai penebus itu harus disoroti dari sisi person, dari sisi pribadi Kristus, adalah karena saya baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes dikisahkan tentang pribadi yang hidup, yang lahir, yang melayani, yang menderita, yang mati, dan yang bangkit. Ini bukan bicara natur, ini bicara tentang person. Nah saudara, banyak yang orang Katolik akan menuduh John Owen, jadi kamu nggak percaya Yesus itu Allah. John Owen akan bilang, loh saya nggak percaya Yesus Allah. Saya percaya dia Allah sejati, saya percaya dia manusia sejati. Tapi saya juga percaya bahwa posisi dia sebagai pengantara itu disoroti dari sisi person, bukan dari sisi natur. Jadi dengan menekankan posisi person itu tidak berarti dia mengabaikan fakta bahwa Kristus mempunyai natur ilahi. Nah jadi menurut John Owen, saya membaca Injil dan di Injil itu diperkenalkan tentang pribadi Kristus. Sama seperti saya juga adalah person, Kristus juga person. Dan karena saya person, saya John Owen dan dia adalah Yesus Kristus, maka karena kami adalah persons, baik saya maupun dia, sama-sama person, meskipun beda. Dia bisa menjadi wakilku. Dia menjadi wakilku karena dia person, sama seperti saya person. Nah jadi saudara, teologi reform lebih melihat ini. Dia itu wakil kita karena dia mirip kita. Bukan cuma mirip secara natur, tapi mirip karena dia adalah pribadi. Dia mewakili kita menjadi kepala bagi umat manusia. Nah saudara, Yesus menjadi kepala bagi kita seperti Adam sudah menjadi kepala bagi semua manusia. Dan saudara, Adam menjadi kepala bagi semua umat manusia. Lalu efek dari kegagalannya kena kepada semua manusia. Sekarang, Kristus adalah kepala bagi kaum pilihan. Dan efek dari ketaatan Kristus akan kena ke semua manusia. Jadi Kristus akan menjadi pengantara yang membagikan hidupnya untuk umat pilihan. Jadi menurut pikiran dari John Owen, sama seperti Adam adalah wakil dari seluruh kemanusiaan, dia adalah wakil dari humanity, dari kemanusiaan. Maka Kristus adalah wakil dari kaum pilihan. Dan kalau ditanya mengapa Yesus datang ke dalam dunia? Jawabannya adalah untuk menjadi representasi dari kaum pilihan. Dia mewakili umat pilihan. Dia adalah kepala dari kaum pilihan. Itulah gunanya dia datang ke dalam dunia. Dia tidak datang ke dalam dunia hanya untuk menjadi raja secara individu terpisah dari yang lain, tidak. Dia datang ke dalam dunia untuk menjadi wakil dari kaum pilihan. Nah ini menarik ya, jadi Kristus datang, ini kalau disoroti dari sudut pandang yang kita bahas ini, berarti tujuan Kristus datang adalah untuk menjadi wakil. Menjadi wakil dari umat yang akan dibentuk kemudian. Dan sebagai wakil, berarti di dalam dirinya lah semua akibat yang harusnya dipikul oleh umat pilihan
akan berada. Saudara dan saya jatuh dalam dosa. Dan karena itu kita harusnya dibinasakan. Kalau saudara tanya, kenapa mesti dibinasakan? Jawabannya adalah karena Tuhan siapkan bumi ini untuk orang-orang yang ditebus kok. Yang tidak berbagian tidak bisa masuk ke dalam penciptaan yang baru itu. Maka saudara, Tuhan akan menyingkirkan kita sebenarnya dari ciptaan yang baru. Karena kita tidak berhak berbagian. Namun karena Kristus mewakili kita, maka Kristus akan menjadi penanggung bagi ketidaklayakan kita. Nah, bagi John Owen ini semua harus dipahami di dalam sebuah perjanjian. Inilah yang disebut dengan perjanjian penebusan, Covenant of Redemption, yang diterapkan lewat perjanjian yang namanya Covenant of Grace, perjanjian anugerah. Kapan perjanjian anugerah dimulai? John Owen mengatakan perjanjian anugerah langsung dimulai oleh Allah di bumi ini sejak Adam jatuh dalam dosa. Jadi perjanjian kerja berhenti karena Adam jatuh dalam dosa dan diganti dengan perjanjian anugerah. Apa beda perjanjian kerja dan perjanjian anugerah? Dalam pikiran John Owen yang membedakan itu adalah kepalanya. Jika dalam perjanjian kerja Adam gagal, perjanjian anugerah berarti semua umat pilihan akan menanti kepala yang baru. Kalau ini di perjanjian lama, semua umat pilihan dalam perjanjian lama mendapat anugerah, perjanjian anugerah, bukan lagi perjanjian kerja. Mendapatkan anugerah oleh Tuhan, di mana semua nasib dari semua kaum pilihan ini di dalam perjanjian lama akan dikenakan kepada Dia yang akan datang. Akan dikenakan kepada Dia yang akan datang. Nah, ini yang membuat saudara nggak perlu bingung gimana nasibnya Adam setelah jatuh, apakah dia binasa? Enggak. Tuhan memberikan perjanjian anugerah kepada dia. Gimana dengan Kain? Kain tidak termasuk kaum pilihan. Gimana dengan Habel? Habel termasuk. Apakah dia sudah berjuang cukup untuk masuk ke dalam kesetiaan perjanjian kerja? Tidak. Sekarang bukan lagi perjanjian kerja, sekarang perjanjian anugerah. Kenapa disebut perjanjian anugerah? Karena mereka mendapatkan kesempatan berbagian di dalam kepala yang baru yang akan berhasil. Jadi mereka selamat karena mereka menantikan kepala yang baru yang akan datang nanti. Sehingga baik Adam maupun maupun Set, maupun Habel, maupun semua orang pilihan. Set, kemudian Henok, dan misalnya ya Nuh, kemudian Sem, atau siapa lagi selanjutnya, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud. Semua orang-orang dalam perjanjian lama yang saudara tahu adalah milik Tuhan. Mereka mendapatkan perjanjian anugerah. Perjanjian anugerah yang sudah dimulai sejak Adam jatuh dalam dosa. Bahwa Tuhan akan kirim kepala yang baru. Tuhan akan kirim perwakilan yang baru. Di mana semua umat pilihan, hanya kaum pilihan, bukan semua orang, akan berbagian di dalam kekepalaan yang baru ini. Inilah yang disebut dengan Covenant of Covenant of Grace. Perjanjian anugerah. Ini perjanjian tidak mengharuskan kita menjadi kepala yang harus mentaati Tuhan. Ini perjanjian membuat kita berbagian di dalam kepala yang baru, yang berhasil, yang akan berhasil. Nah, jadi semua sedang menunggu kepala yang baru di dalam perjanjian lama. Dan ketika Kristus datang, Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memberikan penjelasan, narasi tentang kehidupan sang kepala yang baru ini. Injil bisa dikatakan adalah paralel dari kisah Adam di Taman Eden. Tetapi paralel ini adalah paralel yang lebih indah. Karena kisah Adam di Taman Eden berakhir dengan kekacauan, kehancuran dan dosa, dan maut. Sedangkan kisah Kristus di bumi adalah kisah yang memulihkan kerusakan yang terjadi karena Adam. Jadi saudara sekalian, Kristus menjadi pengantara. Dan karena itu kita berbagian di dalam Covenant of Grace, perjanjian anugerah. Bukan lagi Covenant of Works, perjanjian kerja. Kita masuk dalam perjanjian anugerah, yaitu kita boleh hidup dan mendapatkan keselamatan semata-mata karena kepala yang baru itu. Jadi di dalam dunia ini tidak ada orang yang dibebankan perjanjian kerja selain Adam, dan dia gagal sebagai kepala. Yang berikutnya, semua berbagian di dalam kekepalaan yang baru, semua kaum pilihan maksudnya. Di mana pekerjaan yang sempurna bukan dikerjakan oleh kita, tapi dikerjakan oleh Kristus. Nah saudara, skema besar inilah yang membuat kita mengerti, oh itu toh sebabnya Yesus datang. Oh itu toh sebabnya dia mati, karena dia mengambil bagian kita yang sudah berdosa ini. Oh itu toh sebabnya dia bangkit, untuk menunjukkan kekepalaannya yang berhasil itu. Yang akan menyempurnakan
semua kaum pilihan di dalam keselamatan dan penebusan yang total. Jadi saudara sekalian, Kristus bangkit dan dia sah menjadi kepala yang baru yang akan mewarisi bumi yang baru bersama dengan kita yang sudah dia tebus. Inilah covenant of grace. Jadi kita sudah lihat ada 3 jenis covenant ya di dalam pemikiran Reform Ortodoksi. Yang pertama, covenant of redemption. Perjanjian dari Allah Tritunggal untuk menebus manusia sebelum dunia dijadikan. Yang kedua ada perjanjian kerja, covenant of works, antara Allah dan Adam, wakil dari seluruh manusia, federal head of humanity, dan itu gagal. Tuhan memulai yang berikut, yaitu perjanjian anugerah, yang mewujudkan perjanjian penebusan di dalam sejarah, di mana Kristus akan menjadi kepala yang menyempurnakan perjanjian ini. Nah inilah sebabnya kenapa Kristus harus mati dan kenapa dia bangkit. Bagi John Owen ini sama dengan saudara ada di dalam konteks bernegara dan saudara menjalankan apa yang jadi perjanjian di dalam negara itu. Saya memberikan contoh di dalam kebaktian umum tadi ya. Saya lupa yang pertama atau kedua. Contohnya adalah ketika saudara membelanjakan uang. Ini contoh saya dapat dari Carl Trueman. Ketika saudara membelanjakan uang, saudara akan membelanjakan lembaran kertas loh. Saudara keluarkan 100.000 misalnya, itu cuma kertas yang ada tulisan ini bank notes. Ini cuma nota dari bank, tapi sah. Saudara bisa tukar itu dengan misalnya 100.000 beli apa ya? Lihat 100.000 beli apa? Apa? Charger HP. Saudara ganti 100.000 dengan charger HP yang bagus misalnya. Lalu saudara bingung, kertas kok sama dengan charger ini? Enggak sama loh. Cuma kertas kok. Tapi sah karena kertas itu dibubuhi tanda perjanjian. Itu adalah bank note yang disahkan oleh Bank Indonesia. Ketika saudara keluarkan, saudara tukarkan, saudara berhak mendapatkan barang yang harganya 100.000, meskipun yang saudara berikan cuma kertas. Karena ada perjanjian di dalam negara ini, bahwa tulisan dan juga segel dan juga watermark yang ada di dalam lembaran uang 100.000, itu dianggap sah di dalam negara ini. Tapi saudara bawa kertas yang sama ke Amerika, saudara beli charger di situ, keluarkan 100.000, nggak bisa. Karena perjanjiannya lain. Jadi 100.000 bermakna di dalam sebuah perjanjian. Demikian juga kalau kita mau lihat di dalam pengertian dari perjanjian penebusan. Kristus efektif menebus dosa karena sudah ada perjanjian yang melatar belakanginya. Nah itulah sebabnya kehadiran Kristus di bumi adalah untuk menjadi federal head of the elect. Dia adalah kepala federal head, kepala federal dari kaum pilihan. Kaum pilihan. Nah sehingga kalau ditanya mengapa Kristus ada di bumi, saudara harus dengan tegas menjawab sebagai representasi dari kaum pilihan, wakilnya kaum pilihan. Nah saudara, apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di bumi? Yang pertama, Yesus memberikan seluruh hidupnya, seluruh kehidupan yang berinkarnasi, his whole incarnate life. Seluruh kehidupan yang berinkarnasi, dia persembahkan untuk taat kepada Bapa, itu yang pertama. Kenapa dia datang ke dalam dunia menjadi wakil kaum pilihan? Sebagai wakil kaum pilihan, dia ngapain? Dia tunduk kepada Bapa. Jadi saudara, kebertundukan Kristus adalah di dalam rangka keselamatan. Bukan karena Allah Tritunggal memang ada hierarki. Bukan karena, memang pribadi kedua itu lebih rendah dari pribadi pertama. Karena dia lebih rendah, dia mesti tunduk. Enggak, pribadi kedua tidak lebih rendah dari pribadi pertama. Tapi di dalam keselamatan, dia mengosongkan dirinya menjadi lebih rendah untuk taat kepada pribadi pertama. Hanya di dalam keselamatan. Hati-hati ya. Kalau saudara mengatakan Allah Tritunggal memang pribadi pertama lebih tinggi, pribadi kedua lebih rendah, pribadi ketiga paling rendah. Saudara menganut Tritunggal secara hierarki. Itu tidak diterima di dalam sejarah, di dalam teologi reform. Kita percaya itu ajaran bidat. Kita melihat ada pengertian Arianisme di dalam hierarki seperti itu. Kalau saudara percaya pribadi kedua dan pribadi ketiga lebih rendah dari pribadi pertama, ada problem. Saudara menganut ya Arianisme yang sekarang wujudnya itu adalah dalam saksi Yehova misalnya. Itu bukan pengertian Kristen. Tapi saudara, di dalam rangka keselamatan, waktu Yesus berinkarnasi, dia menjadi wakil kaum pilihan dan karena itu dia tunduk kepada Bapa. Dia tunduk di dalam segala hal. Dia tunduk sampai mati. Kok bisa ya dia mau tunduk sampai mati? Karena dia wakil kita. Kalau dia tidak tunduk sampai mati, kita tidak punya wakil yang baru. Kita akan ada wakil yang mirip Adam, gagal. Dan ini membuat kita tidak ada harapan. Nah maka saudara, dia adalah
Kristus datang ke dalam dunia untuk memberikan ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Ini yang disebut dengan ketaatan aktif, active obedience, ketaatan aktif. Yesus datang sebagai wakil kita dan dia memberikan seluruh ketaatan yang harusnya diberikan oleh manusia kepada Allah. Karena ada perjanjian kok. Allah memberi diri kepada manusia, tapi manusia gagal memberi diri kepada Allah. Nah, di dalam perjanjian ini dengan Kristus, Bapa memberi dirinya bagi manusia dan Kristus memberi dirinya bagi Bapa. Dengan demikian, kesempurnaan dia sebagai wakil kita tercapai karena dia menjalankan seluruh kehidupannya setelah dia berinkarnasi di dalam ketaatan kepada Bapa. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, dia menjadi manusia untuk menunjukkan kerelaan untuk merendahkan diri. Seluruh kehidupan inkarnasi Kristus di dalam teologi John Owen adalah perendahan diri. Seluruh kehidupan Kristus adalah of humiliation. Dia melakukannya untuk perendahan diri. His whole incarnate life. Seluruh kehidupan inkarnasinya adalah kehidupan yang sepenuhnya berada di dalam perendahan diri. Is a humiliation. Dia merendahkan dirinya dari lahir sampai mati di atas kayu salib. Seluruhnya adalah perendahan diri. Kenapa dia melakukan ini? Karena itulah yang menjadi sifat Allah. Allah adalah Allah yang rela mengosongkan diri, rela merendahkan diri, dan itu dinyatakan dengan sempurna di dalam kerelaan Kristus. Dan saudara, ini yang membuat dia menjadi wakil kita juga ya. Dia menjadi kepala kita karena kehidupan yang merendahkan diri dan mengosongkan diri adalah seharusnya menjadi kehidupan semua manusia. Jika kita tidak punya kerelaan merendahkan diri dan mengosongkan diri, kita tidak mungkin jadi berkat. Dan Kristus menunjukkan itu ketika dia menjadi kepala kita, dia menunjukkan kerelaan untuk mengosongkan diri. Kalau saudara ditanya ya, apa sih yang membuat manusia itu menjadi manusia yang diperhitungkan hebat atau dianggap mulia? Ya, kerelaan untuk mengosongkan diri. Kerelaan untuk tidak dianggap mulia. Ini paradoks ya. Siapa yang mulia? Dia yang mengabaikan kemuliaan bagi dirinya, itu yang mulia. Kalau saudara tidak anggap diri saudara mulia, secara paradoks ini malah mulia. Kalau saudara lebih memilih untuk merendahkan diri demi menjadi berkat bagi yang lain, secara paradoks saudara mempunyai kemuliaan Allah. Nah, ini yang dinyatakan oleh Kristus. Kristus menjadi wakil kita dan dia menunjukkan kehidupan yang penuh dengan perendahan diri. His whole life is a humiliation. Dia rela mempermalukan dirinya kalau mau pakai bahasa yang lebih vulgar. Karena dia rela menjadi manusia dan mati dengan cara kontroversial, mati di atas kayu salib. Nah, sebagai wakil, dia menunjukkan kepada kita, inilah caranya kamu harusnya hidup. Kalau kita tanya Tuhan, bagaimana kita harus hidup? How should we then live? Yesus mengatakan ini, hidup yang adalah sebuah perendahan diri, pengosongan diri. Ini hal yang kedua. Yang pertama, dia datang untuk memberikan ketaatan penuh kepada Bapa. Yang kedua, dia datang untuk merendahkan diri dan mengosongkan diri. Yang ketiga, dia datang untuk mengekspresikan hati Tuhan kepada semua orang. Ini tugasnya kepala, federal head. Kristus menunjukkan hati Allah bagi semua orang. Dia menerima pelacur yang mau bertobat, dia menerima pemungut cukai yang mau bertobat, dia menerima orang tanpa harapan, dia menerima orang yang kerasukan, dia usir setan dan dia terima, dia memeluk orang yang sakit kusta, dia menunjukkan hati Allah bagi orang-orang yang terpinggirkan. Kenapa dia datang ke dalam dunia? Supaya dia bisa berkorban bagi kaum pinggiran ini. Dia mau datang untuk menjadi korban bagi kaum pinggiran. Saudara, saya pikir ini benar-benar membuat kita sangat terharu ya. Kristus bukan cuma mengatakan dia berpihak kepada yang lemah. Untuk menjangkau yang lemah, dia rela menjadi lemah bagi mereka. Yesus rela menjadi hina bagi orang-orang hina. Yesus rela mengosongkan diri demi orang-orang kosong. Yesus rela menjadi korban demi orang-orang yang sudah tidak ada harapan. Jadi saudara, tidak ada yang lebih menakjubkan ya daripada iman Kristen. Karena kita percaya kepada Allah yang rela menjadi miskin demi kita yang miskin. Nah, dengan cara itulah dia menunjukkan hatinya Allah. Hati Allah itu tidak ditunjukkan hanya dengan pernyataan khotbah tentunya. Kita nggak mungkin menunjukkannya seperti Kristus. Karena kita sudah rendah. Kalau saya mengatakan, saudara-saudara, aku mau menunjukkan hati Allah. Allah adalah Allah yang rela merendahkan diri. Tapi hidup saya adalah hidup yang memang sudah rendah. Saya tidak sedang merendahkan diri. Saya hanya melakukan apa yang memang pantas saya alami. Kalau saya binasa, saya memang layak binasa kok. Jadi tidak ada manusia dapat menunjukkan ini kecuali dia yang berinkarnasi, yaitu Kristus.
Maka saudara, kerelaan Kristus berinkarnasi adalah untuk menunjukkan hatinya Tuhan. Ini loh besarnya cinta Tuhan bagi kamu orang-orang yang rendah. Allah rela menjadi rendah bagi kita. Nah ini hal yang ke berapa? 3. Mengapa Yesus datang? Memberikan ketaatan yang sempurna. Yang kedua, mengapa Yesus datang? Supaya dia bisa menunjukkan kehidupan yang penuh perendahan diri. Kenapa Yesus datang? Supaya dia menjadi yang menyatakan hatinya Allah yang mengasihi kaum pilihan. Lalu yang berikut, mengapa dia datang? Untuk memberikan ketaatan pasif. Ketaatan pasif bukan berarti dia pasif ya. Maksudnya ketaatan pasif adalah ketaatan untuk menderita sampai mati. Menurut John Owen, ketaatan pasif itu adalah dari Getsemani sampai salib. Itu ketaatan pasif. Bukan berarti Yesus pasif. Yohanes mengatakan Yesus memberi dirinya. Jangan lupa, Yesus sengaja datang ke Yerusalem untuk mati. Dia aktif mendekati kematiannya. Nah jadi saudara, maksudnya pasif di sini bukan berarti Kristus nggak ngapa-ngapain, pasif dan tiba-tiba mati. Bukan. Dia dengan rela memberi diri. Tapi yang dimaksudkan dengan ketaatan pasif adalah ketaatan untuk mati secara aktif. Jadi kalau mau dibilang ketaatan pasif adalah periode dari Taman Getsemani, waktu Yesus berdoa, sampai salib. Nah inilah ketaatan yang Yesus berikan. Jadi saudara sekalian, ini yang dilakukan oleh Allah. Allah memberikan Kristus supaya dia menjadi penebus, sehingga yang Tuhan janjikan, yaitu dunia yang akan datang itu, akan diberikan kepada dia, dan akan diberikan juga kepada mereka yang sudah disempurnakan, yang sudah ditebus oleh Sang Wakil, yaitu Kristus. Nah ini hal pertama yang kita bisa pelajari dari mengapa Kristus, apa pentingnya Kristus bagi dunia ini, bagi dunia yang akan Tuhan sempurnakan. Lalu hal kedua saya akan bahas singkat, waktu kita tidak panjang, nanti kita akan selesai di jam 3, lalu kita masuk ke dalam tanya jawab. Lalu yang berikutnya, hal yang akan kita pelajari dari Kristus adalah pembenaran. Bagaimana Kristus bisa membenarkan kita? Seperti apa pembenaran yang kita terima di dalam pekerjaan Kristus? Kalau Kristus itu adalah wakil kita, gimana kita bisa berbagian? Nah ini penting untuk kita pahami dengan tepat di dalam teologi reform. Saudara, hal pertama untuk memahami ini, jadi bagaimana kita bisa dibenarkan karena kehadiran Kristus. Apakah kita diam-diam aja otomatis dibenarkan? Katanya Kristus wakil umat pilihan. Lalu gimana saya tahu kalau saya umat pilihan? Atau bagaimana saya bisa menyadari bahwa Kristus itu bagi saya? Nah saudara, pertanyaan ini sendiri adalah pertanyaan revolusioner. Pertanyaan, bagaimana saya tahu kalau Tuhan itu milik saya? Atau Tuhan itu baik kepada saya? Tuhan itu memilih saya? Tuhan adalah penebus saya? Gimana saya bisa tahu? Ini pertanyaan pun revolusioner. Karena sebelum Luther, pertanyaan dari gereja Tuhan adalah bagaimana cara saya diselamatkan? Gitu ya. Mereka melihat Allah sebagai hakim yang tidak punya perasaan apa-apa. Hakim yang adil. Lalu kita dihadapkan kepada dia sebagai terdakwa. Hei, kamu sudah lakukan kehendak Tuhan? Sudah. Sudah jalankan sakramen? Sudah. Sudah beli surat penebusan dosa? Sudah. Sudah lakukan doa-doa? Sudah. Sudah menaiki tangga yang suci, tempat Kristus pernah naik juga waktu di pengadilan Pilatus? Sudah. Sudah bertemu orang-orang suci, paling tidak reliknya? Sudah. Sudah doa kepada para pengantara yang banyak itu? Sudah. Nanti akan diceklis satu-satu. Kalau saudara sudah lakukan segala kekudusan yang baik, saudara selamat. Nah itu pertanyaannya. Apakah saya bisa diselamatkan? Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang benar-benar mekanik. Tidak ada sentuhan pribadi. Saudara tidak akan mencintai Allah. Karena Allah hanyalah hakim yang tidak peduli saudara. Dia adalah hakim yang cuma peduli apakah engkau bisa masuk atau tidak ke dalam keselamatannya. Ini mirip dengan kalau saudara diadili di pengadilan dunia ini kan. Hakim tidak punya relasi dengan saudara, dia netral. Saudara terdakwa dan hakim akan mengadili. Kalau bukti-bukti menunjukkan saudara tidak layak untuk dihukum, hakim akan ketok palu, saya bebaskan orang ini. Selesai gitu ya. Keputusan dibuat dan saudara boleh dibebaskan, nggak ada kaitan dengan hakim. Saudara tidak akan mengatakan, thank you hakim untuk cintamu dan pengorbananmu. Hakim bilang, nggak ada cinta, nggak ada pengorbanan. Kamu yang sudah melakukan apa yang pantas, maka kamu sekarang selamat. Nah saudara, bagi Martin Luther ini problem besar. Karena dia tidak pernah mencintai Tuhan dengan jalan seperti ini.
Tuhan dilihat sebagai hakim yang akan memutuskan saya selamat atau tidak. Dia tidak pernah diajar untuk mencintai Tuhan jika Tuhan hanya dilihat sebagai hakim seperti ini. Maka Martin Luther kembali selidiki kitab suci dan dia menemukan pertanyaannya salah. Pertanyaannya bukan bagaimana cara saya selamat, tapi pertanyaannya adalah bagaimana saya tahu bahwa Allah yang murah hati dan penuh kasih itu adalah Allah yang mau mengasihi aku. How can we know that God is gracious to us? Bagaimana saya tahu kalau Tuhan itu murah hati kepada saya? Nah saudara, jawabannya adalah, misalnya jawabannya, kamu memang harusnya tahu bahwa Tuhan murah hati kepada kamu. Itu akan merubah cakrawala kita loh. Merubah cara kita melihat Tuhan. Sekarang kita melihat Allah sebagai yang baik kepada saya, yang mengasihi saya, yang menganggap saya adalah miliknya, dan membebaskan saya dari semua hukuman yang harusnya saya dapatkan. Dengan demikian saya menemukan Allah yang penuh kasih. Allah yang mengampuni, Allah yang menerima saya, bukan Allah yang hakim adil. Di dalam pengertian Allah sebagai hakim, tidak ada sentuhan kasih. Di dalam pengenalan Allah yang mengasihi, tidak ada keraguan bahwa dia mencintai saya. Nah saudara, apakah pembenaran bisa dilakukan karena Allah itu murah hati? Iya. Apakah otomatis Allah bisa membenarkan kaum pilihannya? Tidak. Kenapa tidak bisa? Kenapa Allah tidak bisa membenarkan dengan menyatakan, kamu benar? Harus ada fondasi, harus ada alasan. Kenapa mesti ada alasan? Karena Allah bertindak di dalam perjanjian. Allah tidak pernah bertindak secara arbitrarily, secara seenaknya. Allah tidak pernah sewenang-wenang. Meskipun tidak ada yang bisa menggugat Allah kalau dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Allah memutuskan dia tidak akan sewenang-wenang. Bukan karena dia tidak punya pilihan. Kalau Allah mau sewenang-wenang, bisa. Kalau Allah mau sembarangan memutuskan, bisa. Tapi Allah memutuskan untuk tidak lakukan itu. Allah memutuskan untuk merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, dan mengikat dirinya ke dalam perjanjian. Dia rela mengikat dirinya ke dalam sebuah perjanjian. Dan di dalam perjanjian itu harus ada pemberian atau harus ada dedikasi diri, memberi diri untuk mentaati perjanjian. Baru perjanjian itu bisa jalan. Allah menjalankan bagian dia dengan sempurna, dan manusia harus jalankan bagian dia. Baru pembenaran dan juga kesempurnaan perjanjian bisa berlaku. Nah maka saudara, Allah membenarkan, Allah itu baik kepada kita. How can we know that God is gracious to us? Dari mana kita tahu kalau kalau Allah itu murah hati kepada saya? Ya kamu harus tahu lewat Injil. Injil adalah pernyataan Allah bermurah hati kepada engkau. Allah mengasihi engkau. Tapi saudara, atas dasar apa? Perjanjian harus jalan. Allah bukan sewenang-wenang. Harus ada perjanjian yang digenapi. Dan di dalam perjanjian itu, kemurahan, kebaikan, dan pemberian diri Allah harus diimbangi juga dengan ketaatan dan pemberian diri manusia. Allah memberi diri bagi manusia, manusia memberi diri bagi Allah. Apakah ini sudah dijalankan? Kalau enggak bisa. Bagaimana ini dijalankan? Dengan kekepalaan Kristus. Nah ini beritanya. Inilah kabar baiknya. Kristus memberikan kebenarannya, kebenaran yang dia dapat karena dia menjalankan perjanjian itu. Dia memberikan kebenaran itu bagi kita. Bagaimana caranya? Nah ini bagian yang penting dari doktrin John Owen mengenai Roh Kudus. Kita mendapatkan pembenaran itu melalui Roh Kudus yang menyatukan kita dengan Kristus. Union with Christ. Jadi saudara, hal yang penting di dalam keselamatan kita bukan hanya karena kita ini secara status Tuhan bereskan, tapi karena kita secara keberadaan ada di dalam Kristus. Kita ini di dalam Kristus, we are in Christ. Saudara, kapan kita ada di dalam Kristus? Ketika Roh Kudus membaptiskan kita ke dalam Dia. Kapan Roh Kudus melakukan itu? Efesus 1 ayat 13 mengatakan pada waktu kita percaya. Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Tuhan memampukan kita berespons dengan iman. Dan pada waktu kita percaya, kita menjadi di dalam Kristus. Dan di situ kita tahu Allah bermurah hati kepada kita. Atas dasar apa? Atas dasar kebenaran Kristus. Kapan Kristus menyatakan kebenarannya? Saat dia berinkarnasi. Lalu sekarang dia lakukan apa? Nah John Owen mengatakan, sekarang dia menjadi imam besar bagi kita.
yang memelihara pembenaran kita. Justification. Pembenaran itu menjadi kepastian bagi kita karena Kristus senantiasa menjaganya sebagai imam besar. Nah, ini menarik ya. Kristus memberikan kebenarannya, kebenaran Allah sebenarnya, bukan kebenaran Kristus. Kristus memberikan kebenaran Allah karena dia berhak memperolehnya. Oleh karena dia menjalankan perjanjian dengan setia, dia dinyatakan benar. Ini maksudnya kebenaran Allah. Dia dinyatakan benar dan dia memberikannya kepada kaum pilihan. Mulai dari Adam sampai sekarang, orang-orang pilihan. Lalu saudara, apakah pemberian itu sudah selesai? Sekali diberi, selamanya beres. Sekali selamat, selamanya selamat. Iya. Tapi sekali selamat, selamanya selamat. Itu bukan pemberian sekali dan selesai, tidak. Sekali selamat dan selamanya selamat adalah sesuatu yang dijaga oleh pekerjaan imamat Kristus di surga. Sekarang Kristus ada di surga menjaga kita melalui menjadi wakil kita di hadapan Bapaknya. Jadi dia senantiasa ada di sebelah kanan Allah untuk menjadi pengantara kita. Dia melakukan intercession-nya. Dia menjadi pengantara. Dia berdoa bagi kita. Dia menjadi imam besar kita yang senantiasa berdoa bagi kita, menjaga kita supaya apa yang kita kerjakan tidak membuat kita dibuang oleh Allah. Nah saudara, kalau kita tahu ini ya, bahwa setiap hal yang rusak yang kita kerjakan membuat Kristus memohon kepada Bapaknya untuk memelihara kita, maka saudara nggak akan sembarangan hidup. Saudara akan sadar, apa yang saya lakukan akan terus-menerus membawa Kristus untuk menjadi imam besar bagi kita. Menolong kita, membawa kita ke dalam pembenaran oleh karena dia adalah imam besar. Kita sekali dibenarkan di dalam waktu kita percaya kepada Kristus, tapi kita senantiasa dipelihara kebenarannya melalui pekerjaan Kristus yang menjadi imam besar bagi kita. Nah inilah pengertian mengenai Kristus dan keselamatan kita. Dia menjadi imam besar, dia mati dan bangkit, dan dia memelihara pembenaran yang ada pada kita oleh karena dia terus-menerus melakukan pekerjaannya sebagai imam. Adam adalah imam dan dia gagal. Kristus adalah imam dan dia berhasil. Dan sampai sekarang dia menjalankan pekerjaan imamatnya supaya kita boleh dibawa terus kepada Tuhan dan berada di dalam kebenarannya dan pengudusannya untuk seterusnya. Oke saudara, sampai di sini pembahasan kita mengenai Kristus dan keselamatan kita dan dunia yang akan datang itu.